Halo teman-teman semua, welcome back to Samudra Talks. Nah, episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mahmud Tarmizi Amir selaku Direktur Utama dari PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panuriwan, dan kita akan membahas banyak nih tentang dunia shipping. Nah, langsung aja kita kenalan dengan Pak Tarmizi. Halo Pak, selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin ini teman-teman Samudra Talks ada beberapa juga yang belum kenal dengan Pak Mizi ya Pak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ini Bapak jabatannya sebagai apa, sekarang posisinya sebagai apa di PPNP, dan sudah berapa lama sih Pak di Samudra? Ya, nama saya Tarmizi Amir. Saya sebagai Direktur Utama di PPNP, Perusahaan Pelayaran Nusantara Panuriwan. Saya menjabat sebagai Dirut di PPNP sudah dari tahun 2022. Karir saya di Samudra dimulai dari tahun 95. Lama banget. Jadi, ya Pak. Saya belum lahir itu Pak. Jadi udah kerja di Samudra sekitar 28 tahun. 28 tahun ya, wow. Ini sangat senior sekali Pak Mizi. Kayaknya udah hatam nih tentang Samudra. Oke, Bapak berarti pertama masuk langsung di shippingnya kah atau di logistik atau bagaimana Pak? Pertama masuk di controller, divisi controller tahun 95. Kemudian tahun 98 saya di SSL Singapura. SSL Singapura, sampai dengan tahun 2023. Sampai 2023 ya, sampai jadi sekitar saat ini 6 tahun. 2003, sorry. 2003. Dari 2003 sampai 2007 saya di Samudra Dubai. Kemudian 2007 sampai 2020 di Business Tankers, Triple S dan SET. Baru kemudian 2020 ke Samudra Pelabuhan. Samudra Pelabuhan. Ya, Samudra Pelabuhan Indonesia, TSJ, PNP dan PSP. Baru sekitar Juli 2022 saya menjabat di PPNP. Oke, berarti baru sekitar 1 tahun ya di PPNP ya Pak ya? Ya. Oke, nah mau nanya nih Pak, PPNP sendiri ini perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Pak di Samudra, dan pelayanan apa saja yang diberikan oleh PPNP Pak? Ya. PPNP khusus bergerak di bidang container shipping dengan jalur dan rute di domestik. Jadi pelayanan kita hanya rute domestik. Dan pelayanan kita lebih banyak kepada service port to port. Oh, port to port ya Pak. Walaupun ada juga bagian kita yang mengerjakan pekerjaan logistik untuk door to port atau door to door, tapi lebih mayoritasnya kita mengerjakan shipping port to port. Oh, mayoritasnya port to port ya Pak untuk pelayanan PPNP ini. Ya. Oke, berarti kalau internasional apakah main Pak PPNP? Tidak. Tidak ya. Untuk internasional kita punya Samudra Shipping Line, SSL. Jadi PPNP hanya fokus di rute domestik. Oh, oke. Memang dihandle langsung oleh SSL untuk yang internasional ya Pak ya. Nah, kalau Samudra ini kan punya kapal banyak banget ya Pak. Mungkin ada lebih dari 50 kapal yang dipunya sama Samudra. Nah, kalau PPNP sendiri punya berapa kapal sih Pak? Dan apa aja nama kapalnya, dan mungkin spesifikasinya sedikit ya yang bisa Bapak kasih tahu ke teman-teman Samudra Talks. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita adalah container shipping. Jenis kapal yang kita gunakan adalah kapal kontainer. Karena domestik, ya semua kapal kita bendera Indonesia. Kapal yang kita operasikan saat ini ada sekitar 9. 9 unit kapal ini rutenya kemana aja tuh Pak? Untuk yang tadi kan domestik ya, portnya port mana aja tuh Pak kalau boleh tahu? Untuk rute kita ada 2 hub kita punya, hub Jakarta dan hub Surabaya. Untuk dari Jakarta, rute pertama adalah Jakarta Pontianak, kemudian Jakarta Banjarmasin, dan Jakarta Makassar. Kemudian yang dari Surabaya, itu rute kita adalah Surabaya Banjarmasin, Surabaya Makassar, dan saat ini kita punya Surabaya Samarinda. Kalau gitu, oh ya saya lupa nanya nih Pak, dari tadi kita udah ngomongin servis dan kapal apa saja yang dipunya oleh PPNP. Nah kalau PPNP-nya sendiri nih Pak, PPNP-nya sendiri nih berdiri sejak kapan sih Pak?
Dan mungkin Bapak tahu latar belakang dari berdirinya PPNP ini apa gitu? Ya, PPNP berdiri sejak tahun 1968. Wah, ya, lama banget ya Pak. Sudah lama. Tentunya saat itu kapal yang kita gunakan belum kapal kontainer. Oke. Saat itu mungkin lebih banyak kapal kargo. Kapal kargo. Ya. Tapi dengan berkembangnya waktu dari tahun 68 sampai dengan sekarang, sebenarnya saat itu di tahun 60-70-an, servis yang dimiliki oleh Panuriwan ini udah nyebar bahkan sampai ke Jayapura. Jadi coverage service kapal kargo yang dimiliki oleh Panuriwan itu harusnya udah dari timur sampai ke barat. Ya. Hanya dengan berkembangnya waktu, dengan perubahan yang ada di eksternal dan internal, dengan siklus yang naik turun, saat ini kita hanya menghandle kapal kontainer, dan rute kita memang masih banyak di rute bagian tengah dan barat. Semoga nanti ke depan kita bisa mengembangkan ke area timur Indonesia. Ya. Mungkin tadi perubahan dari kapal kargo ke kapal kontainer juga mengikuti dari demand pasar ya Pak. Betul. Ya saat ini gitu. Oke, kalau begitu saya mau nanya nih Pak, setiap tahun kira-kira berapa banyak tuh Pak kontainer yang di-delivery sama PPNP? Oke. Kira-kira. Mungkin contoh terakhir data kita tahun lalu 2022, volume kita sekitar 105.000. Wow. Ya, jadi 105.000 TEUs volume yang kita angkut di tahun 2022. Tentunya dengan perubahan rute, perubahan kapal, dan penambahan kapal juga, kita berharap tahun ini terus meningkat, tentunya juga bertahap, dan tahun depan pada saat kapal baru kita datang nanti, pertumbuhan itu kita harapkan juga akan semakin cepat. Wah, iya, kita doakan yang sama juga ya Pak untuk PPNP. Terima kasih. Tadi disebutkan juga sama Bapak salah satu strateginya menambah cabang kalau nggak salah gitu ya Pak, benar ya? Nah, jadi pertama menambah fleet, tambah kapal, kemudian nambah containers, dan tentunya juga nambah network dalam bentuk kantor kita. Nah, memang kalau sekarang ini PPNP ada berapa cabang sih Pak? Apakah satu aja atau mungkin ada beberapa cabang, dan nanti sekiranya mau expand ke mana nih Pak yang direncanakan? Saat ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa rute kita dari Jakarta dan Surabaya itu hanya ke Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, dan Makassar. Kemudian kemana lagi kita ingin berkembang? Kita dalam proses sekarang juga untuk mendapatkan space dari teman kompetitor yang lain untuk membuka servis ke Belawan. Oh, Belawan Medan ya Pak? Belawan Medan. Dan terakhir juga kita ada rute baru ke Samarinda, sudah berjalan dalam mungkin 2 bulan ini, alhamdulillah berjalan lancar. Dan nantinya tentu pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia bagian timur khususnya, seperti misalnya ada Bitung, ada Kendari, ada Ambon, ada Jayapura, Merauke, dan lain-lain. Jadi menurut saya masih terbuka kesempatan yang besar untuk kita bisa terlibat di dalam pergerakan volume domestik, khususnya di Indonesia bagian timur. Tapi tentu usaha tersebut perlu perlu fokus, perlu perhatian, dan perlu kesabaran. Semoga satu saat nanti kita bisa mencapai itu. Baik Pak, tentunya nih kita juga sama-sama ya berharap yang terbaik untuk PPNP, karena bagaimanapun juga PPNP ini bagian dari Samudra Indonesia ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa expand, semoga juga bisa nambah fleet seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak sebelumnya. Nah, tadi kan dijelaskan kalau PPNP ini khususnya di kontainer bisnis ya, kontainer shipping. Nah, ada nggak sih Pak pelayanan atau produk untuk para customer nih melihat gimana sih cara nge-track kontainer di PPNP gitu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman Samudra Talks. Dalam menjalankan proses bisnis kita di internal, dari semua proses bisnis, mulai dari kontainer booking, kemudian mengkonfirm booking, melihat schedule kapal,
mengeluarkan BL, Infos dan lain-lain, kita memiliki sistem internal sendiri, kita sebut dengan sistem SIS. Jadi hampir semua kegiatan dan proses internal kita digunakan oleh sistem SIS. Ya. Di mobile apps, para customer bisa melakukan proses melihat schedule kapal, terus kemudian melakukan booking, melakukan tracking kontainernya mereka melalui mobile apps tersebut. Wah, keren. Memang perlu terus-menerus kita kembangkan sistem dan aplikasi ini agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para customers. Ya. Iya. Jadi saat ini memang untuk tracking kontainer, melihat schedule kapal dan booking itu bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. Wah, ternyata digitalisasi yang ada di PPNP sudah sangat update ya Pak ya. Nih teman-teman kalau misalnya mau nyewa kontainer di PPNP udah gampang nge-tracknya ya Pak ya. Tinggal download SIS tadi ya Pak ya, tinggal buka webnya. Nah oke, kemudian kayaknya nih kalau saya lihat ya Pak, sekarang nih bisnis kontainer lagi naik banget ya. Nah mungkin Bapak ada info terkait prospek di tahun depan gimana Pak bisnis kontainer ini? Mungkin kalau dibilang naik, saat ini di tahun 2023 kondisinya memang jauh berbeda dengan tahun 2022. Dilihat dari sisi performance keuangan, itu memang tahun 2022 sepertinya paling tinggi yang pernah kita capai. Tapi itu juga didukung oleh faktor eksternal mengenai freight di pasar yang memang sangat bagus di tahun lalu. Tahun ini 2023 sepertinya tantangan kita jauh lebih besar karena freight di pasar itu sudah jauh menurun. Namun uniknya di Indonesia, secara volume pergerakan kontainer di domestik kita itu tidak turun. Biasanya selalu ada kenaikan walaupun tahun ini itu kenaikannya memang hanya sekitar 2-3% di tengah tahun pertama. Tapi biasanya di Indonesia untuk domestik tidak pernah kontainer tersebut turun karena memang kebutuhan untuk distribusi barang dari satu pulau ke pulau lain, khususnya dari Jawa ke pulau lainnya, itu akan terus bertumbuh. Karena daerah-daerah, provinsi-provinsi yang lain juga pastinya juga akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing tempat. Jadi saat ini kondisi container shipping kita di domestik memang secara freight sudah tertekan dibandingkan tahun lalu, tapi secara volume masih stabil. Masih stabil ya. Masih stabil. Nah tadi kan sudah disebutkan ya Pak, secara freight memang sudah turun, tapi volume tetap stabil. Nah gimana sih Pak, mungkin dari Bapak sendiri nih punya strategi pemasaran sendiri biar si customer ini tetap mau pakai kapal Bapak nih, karena tadi freight-nya juga sudah turun ya, berkompetisi juga apalagi dengan perusahaan pelayaran lainnya. Gimana nih Pak? Salah satu kunci utama di container shipping kita di domestik itu adalah mengenai schedule. Jadi perputaran atau pergerakan kapal kita yang tepat waktu dan efisien itu harus kita pastikan pada saat kita sedang mengalami tekanan di freight. Jadi salah satu kunci utamanya juga adalah cost leadership. Jadi pergerakan kapal dan pergerakan kontainer yang sangat efisien itu salah satu strategi atau kunci utama kita untuk bisa bertahan. Pada saat proses operasional kita sudah efisien dan baik, maka customer biasanya juga akan terus support kita. Jadi untuk bisa bertahan dengan kondisi sekarang di mana freight yang masih dalam kondisi rendah, tidak ada kata lain selain dari efisiensi operasional. Efisiensi operasional. Jadi ditotalitaskan di efisiensi operasionalnya ya Pak ya.
Nah, mungkin Bapak tahu kan kemarin kita habis ada SMDP ya Pak ya, seperti yang Bapak tahu juga. Nah, mungkin saya mau tahu nih, nanti ada anak-anak SMDP yang dikuotakan di PPNP kah? Ada, kita rekrut 4 dari SMDP 36 kemarin. Ada 4 orang. Nanti akan kita lihat dulu dalam proses 1 tahun ini mengenai penempatan. Tentunya mereka diharapkan bisa memperkuat tim kita. Selain dari itu, tentu saya juga mengharapkan tadi untuk ide baru, ya kan. Terus juga kepiawaiannya mereka dalam mengadaptasi, menggunakan dan mengimplementasikan tadi digitalisasi yang kita miliki. Iya Pak, harapannya bisa sih ya, karena harapannya bisa. Anak-anak SMP ini yang Gen Z semua nih, yang muda-muda semua nih, harapannya pasti bisa ya mengembangkan lagi untuk digitalisasi di PPNP. Oke, kalau gitu saya mau nanya juga nih Pak, Bapak kan bisa dibilang ada di posisi top manajemen nih Pak, direktur utama. Nah, dari Bapak sendiri, Bapak punya nilai-nilai leadership yang Bapak pegang nggak sih Pak, gitu, dalam memimpin? Oke, selama perjalanan karir saya, menurut saya ujung-ujungnya yang selalu saya ingat dan harusnya kita jalankan semua itu adalah mengenai sabar, tabah, tekun, dan iman kita. Jadi moto kita itu menurut saya sangat basic, yang jika kita jalankan dengan sepenuh hati dari setiap items tersebut, saya rasa itu salah satu kunci untuk kita berhasil dalam kehidupan dan karir kita. Jadi selalu ingat dengan 4 moto tersebut. Wah. Ini sangat menginspirasi ya teman-teman. Kita juga punya moto yang tadi Bapak bilang dan memang harus dijalani. Gitu ya Pak ya, buat lancar kerjanya. Oke. Harapan dari Bapak untuk dunia shipping, khususnya di Indonesia atau mungkin dunia shipping di samudra nih, yang Bapak harapkan gimana? Dan kedepannya harapannya untuk PPNP sendiri bagaimana? Harapan saya, kita di grup Samudra, kan tadi skop pekerjaannya shipping, container shippingnya PPNP lebih banyak door to door, mayoritas. Kemudian ada juga yang, tadi port to port, mayoritas port to port. Saya yakin di grup Samudra kita punya banyak perusahaan, kita punya banyak kantor. Harapan saya kita semakin kompak dan semakin kuat. Tapi saya melihat perkembangan yang baik belakangan ini, dan tentunya ke depan saya berharap lebih baik dalam kita saling bersinergi di antara anak perusahaan dan kantor Samudra. Karena kalau dilihat sebenarnya kekuatan kita justru dengan banyaknya PT, banyaknya kantor, kita memiliki informasi yang luar biasa. Iya benar Pak. Jadi mungkin nanti kita juga bisa sharing dengan unit-unit bisnis lainnya. Ya Pak ya. Mungkin tadi kan Bapak juga mau nambah cakupan ke port-port lain, mungkin bisa dapat informasi dari unit bisnis lainnya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Samudra Indonesia dan follow TikTok dan Instagram kami di @samudra.id. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.